Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-12 kali ini kita laksanakan secara online asinkronus dulu ya. Masuk kembali ke pertemuan kita di pertemuan 12. Jadi ini materi kedua terakhir kita. Nanti pertemuan 13 itu adalah materi terakhir dan pertemuan 14 itu nanti kita akan melaksanakan kuis ya sebelum UAS nantinya. Baik, di mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak kali ini kita akan lanjut ya membahas tentang seperti biasa tentang requirement tentunya gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang requirement elicitation. Sebelumnya kita sudah membahas business requirement gitu ya. Kemudian development requirement, requirement development. Kemudian yang terakhir itu kita membahas tentang finding user voice ya. Nah, untuk menemukan apa user voice itu adanya di tahapan elicitation, di mana tahapan elicitation ini nanti akan menjadi suatu ujung tombak ya bagi suatu proses requirement ya seperti siklus requirement yang sudah kita pelajari ya bahwa di akhir requirement itu kita akan membuat suatu dokumen yang dinamakan SRS gitu ya, di mana SRS itu berisi semua kebutuhan fungsional yang akan dieksekusi oleh aplikasi. Dan kebutuhan fungsional itu kita dapatkan dari kebutuhan bisnis ya, diturunkan ke kebutuhan user, lalu diturunkan kembali ke kebutuhan komputer ya atau kebutuhan fungsional. Di mana harapannya adalah ketika kebutuhan fungsional ini berhasil dieksekusi dengan baik, maka kebutuhan dan problem dari user pun akan tertangani dengan baik yang akan mendapatkan hasil akhir yang baik itu adalah bisnis nantinya ya. Bisnis itu tidak akan jauh-jauh membahas tentang uang, gitu ya, keuntungan, tenaga, dan waktu. Baik, seperti yang kita sering bahas di awal pertemuan ya. Ini juga materi dari buku yang kita pakai tentang best practice masalah requirement ya diceritakan bahwa kalau dalam buku yang kita pakai itu ada pembuatan aplikasi tentang apa chemical tracking system gitu ya, chemical tracking system. Nah, untuk elicitation ini ada beberapa percakapan ya antara Maria dan Phil di sini. Good morning Maria, I'm Phil, the business analyst for the new employee information system. Oke. Jadi Phil itu adalah seorang business analyst di sini. Kemudian we're going to build for you. Thanks for agreeing to be the product champion. Jadi si Maria itu adalah seorang product champion ya. Ingat materi kita yang sebelumnya yaitu finding the user voice ya. Apa itu product champion? Your input will help us a lot. So can you tell me what you want? Jadi sipil meminta inputan ya dari Maria untuk membantu dalam membuat suatu perangkat lunak yaitu Employee Information System atau sistem informasi kepegawaian gitu ya. Dan Maria ini adalah product champion. Ya waktu itu kan saat di finding the user voice kita membahas tentang user class ya. Di mana di situ nanti akan dikelompokkan user berdasarkan role-nya masing-masing, kemudian akan mencari seorang product champion gitu ya, di mana orang itulah yang akan banyak berinteraksi dengan developer, dengan business analyst gitu ya, dengan sistem analis, dan yang terakhir itu adalah decision maker gitu ya. Nah, ketiga role itu user class itu diambil dari eh, klasifikasi user secara umum tergantung role-nya. User champion dan decision maker itu bisa jadi satu orang yang sama. Oke, kita lanjut lagi. What do I want? Gitu ya. Kata Maria. Maria masih memikirkan apa yang dia inginkan gitu ya. Padahal kita harus cermat ya dalam melakukan eh,
wawancara gitu ya, dengan user bahwa yang harus dicari itu adalah kebutuhan gitu ya. Nah, ternyata Maria di sini mengalami kesulitan harus memulai dari mana gitu ya. Nah, di sini dia yang dia inginkan, dia kan bilangnya dia inginkan adalah sistem harus lebih cepat daripada yang lama gitu ya. And you know, dan kamu tahu sistem yang lama tuh selalu crash ya. Jika employee memiliki nama yang sangat panjang, nah gitu ya. Berarti kondisi employee information system yang sekarang mau dibangun ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru ya, tapi yang sebelumnya dia sudah ada, ya kemudian mungkin akan diperbaharui dengan beberapa perbaikan dan fitur baru ya. Kalau kita lihat dari percakapan ini gitu ya. Nah, di sini dia ingin the new system should take long names without crashing. Also, a new law say, jadi ada peraturan baru di perusahaan itu, we can use social security numbers for employee IDs. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang namanya social security number ya untuk identif apa ID-nya employee. Jadi kita harus mengganti ID itu dalam sistem yang baru gitu ya. And oh yes, it be great if I could get a report of how many hours of training each employee has had so far this year. Lalu dia ingin suatu fitur di mana ini Maria ya. Dia ingin satu fitur yaitu membuat satu report tentang berapa lama para pekerja atau pegawai itu melakukan training ya dalam tahun ini. Yang dia inginkan adalah dalam bentuk satuan jam gitu ya. Nah, itu adalah natural ya atau natural dari seorang user ya. Kadang user itu saat diwawancarai ya dia juga bingung juga harus mulai dari mana. Nah, maka kita akan eh, mengarahkan gitu ya. Kita akan membuat suatu percakapan yang baik ya dan mengarah pada kebutuhan dan kebutuhan tersebut haruslah sinergi dengan bisnisnya perusahaan tersebut. Nah, namun terlihat di sini bahwa Phil dan Maria ini baru bertemu pertama kali ya. Jadi Phil dutifully wrote down everything Maria said. Jadi semua ditulis sama si Phil ya, apapun yang Maria bicarakan. But his head was spinning, jadi pusing tapi si Phil itu ya. Karena Maria pun beberapa poin dia tidak yakin gitu ya terhadap permintaannya dia atau requirement-nya dia. Jadi apakah Maria itu perlu diarahkan gitu ya terhadap project bisnis? Apakah Maria sudah mengetahui itu atau belum gitu ya? Nah, dia juga tidak tahu ya, karena informasi dari Maria itu terlalu banyak dan Maria pun juga dia tidak tidak apa tidak yakin ya dengan apa yang dia butuhkan. Maka nanti Phil akan merangkum itu dan dia juga jadi kebingungan gitu ya apa yang akan dia tanyakan lagi berikutnya gitu ya. Nah, problem yang ada di percakapan ini sering sekali terjadi ya dalam suatu proses elicitation ya. Ya yang kita tahu nanti salah satu tahapan atau teknisnya itu adalah wawancara ya. Seperti yang ada di percakapan ini adalah suatu percakapan wawancara antara Phil dengan Maria dalam mempelajari kebutuhan user ya. Karena bertanyanya langsung ke user. Nah, nah, nanti kalau setelah kebutuhan user didapatkan, baru kemudian biasanya bisnis analis dan sistem analis akan meramu fungsi dari komputer ya yang akan dieksekusi oleh user tersebut yang disesuaikan tentunya dengan kebutuhan bisnis. Nah, jadi dalam recommendation itu ya, jadi ada suatu proses yang tidak bisa di skip sama sekali ya. Ini tetap harus dijalankan karena secara sadar kita belajar rekayasa perangkat lunak gitu ya. Kita bisa tahu keseluruhan dari software development life cycle bahwa penyebab utama project itu gagal gitu ya. Mau softwarenya jadi, mau enggak gitu ya.
itu ada di requirement ya. Jadi mau secanggih apapun perangkat lunak yang kita buat, tapi tidak dibutuhkan oleh user dan tidak mendukung kebutuhan bisnis, maka percuma software itu dibuat. Ya, itu kita harus tetap tanamkan dalam hati kita gitu ya. Nah, jadi licitasi itu adalah proses mengidentifikasi requirement dan constraint atau batasan-batasan dari berbagai stakeholder ya untuk perangkat lunak. Stakeholder itu bisa siapapun ya, bisa customer, bisa user, bisa eh, pemberi dana gitu ya, dan stakeholder yang lain. Nah, elicitation itu tidak sama dengan hanya mengumpulkan requirement, enggak gitu ya. Jadi elicitation itu adalah serangkaian proses. Jadi dia adalah proses yang cukup apa ya, dikatakan kompleks, enggak juga ya, tapi sulit gitu ya. Karena kita akan mencari dan menggali informasi yang kita butuhkan untuk membangun perangkat lunak. Untuk user itu bisa beraneka ragam ya, ada yang kooperatif, ada yang tidak gitu ya. Jadi kalau dikatakan kompleks juga enggak gitu ya. Namun kalau dikatakan sulit, iya gitu ya. Lebih enak ngobrol sama komputer gitu ya. Lebih enak coding sih daripada ngomong sama manusia gitu ya. Jadi elicitation ini tidak merupakan masalah sederhana ya, yang cuman menuliskan apa yang diinginkan pengguna. Nggak hanya itu gitu ya. Requirement elicitation ini lebih dari sekedar itu. Jadi eh, menurut definisi formal, elicitation adalah proses kolaboratif dan analitis tentunya yang mencakup kegiatan untuk mengumpulkan, menemukan, mengekstrak, dan menetapkan requirement. Jadi requirement itu dikumpulkan ya hasil wawancaranya, misalnya kita pakai wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu kita temukan gitu ya requirementnya apa, kebutuhannya apa. Lalu kita ekstrak menjadi kebutuhan fungsional tentunya, dan kita tetapkan bahwa requirement inilah yang nanti akan dibangun dalam bentuk perangkat lunak gitu ya. Nah, di sini elicitation digunakan untuk menemukan requirement bisnis, requirement yang direlasikan ya dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, lalu kebutuhan fungsional, serta kebutuhan non-fungsional dan jenis informasi lainnya. Jadi, untuk elicitation ini memang ya tidak cuman hanya kebutuhan fungsional ya. Kita juga harus memikirkan seperti apa software itu nanti ketika sudah masuk ke fase production. Butuh on-premise kah servernya gitu ya? Butuh VPS kah? Arsitekturnya butuh microservice kah misalnya? Lalu berapa orang nantinya DevOps yang akan memaintain misalnya software itu ketika sudah dijalankan. Jadi memang elicitation ini adalah aspek perangkat lunak ya. Pembangunan perangkat lunak yang paling menantang, kritis, rawan kesalahan, dan intensif komunikasi. Artinya ngobrol sama manusianya nggak cuma sekali, ya. Berkali-kali, bisa tiap hari gitu ya. Dan dengan manusia yang beraneka ragam. Ya emang sulit gitu ya, lebih sulit daripada coding. Itulah kenapa yang namanya sistem analis atau bisnis analis itu biasanya gajinya ya lebih gede gitu ya daripada programmer karena pekerjaan mereka sulit ya. Jadi kalau kalian masih berargumentasi bahwa menggali requirement itu lebih mudah daripada coding, itu salah besar gitu ya. Nah, saat proses elisitasi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri ya, baik hanya seorang sistem analis atau seorang bisnis analis atau seorang user gitu ya. Jadi dia akan melibatkan banyak pihak. Ya, sistem analisnya bisa banyak ya, bisa 5, bisa 10 ya.
tergantung dari strategi project plan ya yang akan digunakan nantinya. Siapa tahu projectnya itu jangka pendek, jangka panjang, membutuhkan waktu yang sebentar, lama dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai seorang bisnis analis, ya kita harus memahami bisnis dan kita harus memahami SOP ya atau yang kita singkat sebagai business rule ya. Business rule itu ya semua dokumen terkait dengan bisnis, aturan, aturan perusahaan ya, SOP, aturan pemerintah dan lain-lain ya. Itu kita harus pahami semua sehingga nanti begitu kebutuhan bisnis sudah dibuat dan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan user ya kita tidak ditipu lah gitu ya terhadap user yang mengutarakan keinginan ya bukan kebutuhannya. Jadi eh, sulit ya emang proses elicitation ini lumayan sulit, intens tadi ya dan memang rawan kesalahan. Nah, di sini kita pun harus meyakinkan banyak orang gitu ya, terutama dari sisi user bahwa penggunaan aplikasi ini nantinya begitu ini aplikasi sudah jadi itu sangatlah penting. Jangan sampai nanti aplikasi itu udah dibuat tapi tidak dijalankan. Ya, banyak aspek yang kita bisa lakukan ya agar user itu mau menggunakan aplikasi yang kita bangun ya. Salah satunya kita terapkan misalnya aturan bahwa wajib ya semua pihak yang terlibat dalam aplikasi baru ini harus menggunakan aplikasi baru ini misalnya dari top manajemen. Jadi aturan itu datangnya dari top manajerial ya hingga nanti akan diturutin ya atau diikutin. Kemudian kita memberikan fungsi yang memang mudah ya untuk digunakan dan tidak memakan waktu yang lebih lama daripada sistem ini tidak digunakan. Jadi jangan sampai membuat aplikasi itu saat digunakan itu lebih rumit, lebih lama, dan lebih buruk lah ya daripada tanpa menggunakan aplikasi, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, lalu jadi banyak hal ya, dan biasanya di akhir itu ya mengapa sih melakukan satu fungsi itu kita bisa melaksanakan training lah ya terhadap user dan sosialisasi ya penggunaan aplikasi tersebut. Nah, seorang bisnis analis ya dia harus menciptakan lingkungan yang kondusif ya untuk produk yang nanti akan dibuat. Ya, mulai dari bisnisnya masuk, ya, kebutuhannya, experience usernya, dan lain-lain. Jadi, bisnis analis itu harus bisa memetakan, misalnya suatu fungsi komputer itu apa, gitu ya. Nanti fungsi ini begitu dijalankan akan memenuhi kebutuhan user yang mana dan akan memenuhi atau mencapai tujuan bisnis yang mana. Susah jadi bisnis analis karena memang bayarannya mahal, gitu ya. Kemudian kita juga tahu ya, sebelum UTS kemarin kita belajar tentang profesi seorang bisnis analis ya, di mana memang dia adalah orang yang menjaga komunikasi, bernegosiasi dan lain-lain, ya dan dia juga banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan aplikasi tentunya. Kalau mau bikin aplikasi untuk medis ya dia harus paham tentang dunia medis, gitu ya. Kalau mau bikin aplikasi tentang akademik ya dia harus paham tentang akademik. Kalau mau bikin aplikasi untuk perpajakan misalnya ya dia harus paham tentang sistem perpajakan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini bisnis analis memang harus meyakinkan user dan customer dan stakeholder yang terkait ya bahwa suatu fungsi perangkat lunak ini memang harus ada dan dia juga harus membuat komitmen ke semuanya bahwa ini tuh harus kita eksekusi dan kita gunakan. Ya, dilengkapi dengan biasanya dalam fase ini bisa sekalian dibikin kriteria penerimaan ya, atau acceptance terhadap fungsi yang dibuat. Misalnya kita akan membuat suatu fungsi katalog gitu ya.
Nah, target fungsi katalog ini apa? Nah, itu kita bisa kita bisa buat listnya. Misalnya katalog ini mampu menampilkan produk bestseller misalnya. Nah, nanti itu akan menjadi acuan saat menguji perangkat lunak nanti, gitu ya. Bahwa suatu aplikasi katalog ini harus bisa menampilkan eh, produk yang paling sering dibeli misalnya, atau produk favorit dan lain-lain, gitu ya. Lalu seorang bisnis analis pun harus melakukan brainstorming dengan customer, gitu ya, pelanggan, customer, user, dan stakeholder lainnya terkait dengan fungsi aplikasi itu, gitu ya. Jadi misalnya kita bisa memberitahu apa kelebihan dari pembuatan fungsi itu, apa kekurangannya, misalnya kalaupun ada kekurangan, kemudian apakah ada hambatan gitu ya, dan lain-lain, dan apakah layak ya suatu fungsi itu dibuat gitu ya untuk memenuhi kebutuhan dari user tentunya. Gitu ya. Dan memang semua itu harus terlibat ya. Jadi semua orang itu harus memiliki satu visi misi yang sama, baik itu user, customer, pemangku kepentingan, pemberi dan donatur gitu ya. Baik itu donatur tetap, tidak tetap, eksternal, internal semuanya, dan juga pihak developer. Jadi semua itu harus memiliki satu misi yang sama gitu ya tentang suatu fungsi aplikasi. Ya kan aplikasi itu kan yang akan dieksekusi itu adalah fungsinya gitu ya. Kita akan melihat beberapa fungsi yang oh ini fungsi itu prioritasnya mayor, urgent misalnya. Atau biasanya suka kita bikin level. Ini level satu nih harus dibuat gitu ya. Kalau misalnya hanya CRUD, CRUD itu mah level 5 paling gitu ya. CRUD itu standar ya, fungsi aplikasi standar. Ya mungkin ya tidak banyak dibahas juga karena CRUD itu ya data master biasa. Tapi misalnya fungsi-fungsi yang krusial misalnya dalam suatu rental mobil, apabila mobil ada yang terlambat dalam penyewaannya, maka sistem akan otomatis menghitung, memberikan notifikasi bagi pemilik, lalu akan memberikan notifikasi denda juga kepada penyewa dan akan memotong saldo secara otomatis misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah fungsi yang krusial ya dalam bisnis. Itu bukan CRUD gitu ya, tapi itu adalah fungsi yang diciptakan untuk mengatasi penyewa yang curang misalnya. Ya udah terlambat, tapi dia tidak mau membayar denda misalnya. Jadi kalau misalnya dananya langsung dipotong, bisa jadi pembayaran adalah pakai kartu kredit atau ada deposit yang harus dibayarkan dan apabila terlambat nanti akan otomatis dipotong ya si rental mobil tersebut. Nah, itu adalah fungsi krusial dan itu akan mendukung bisnis gitu ya tentunya. Nah, di sini ada tiga siklus ya elisitasi. Siklus life cycle ya kita sebutnya. Jadi mulainya dari elicitation, hasilnya dianalisis, yang tadi diekstrak dan seterusnya. Kemudian ditulis spesifikasinya. Ini menulis fungsional dan non fungsional. Lalu konfirmasi lagi, lalu elicitation lagi untuk fungsi yang lain, analisis lagi fungsi yang itu, yang lain itu, kemudian spesifikasinya, lalu elisitasi lagi dengan divisi lain dan seterusnya. Jadi ini muter-muter terus sampai kita mendapatkan spesifikasi yang final dan dari spesifikasi ini diturunkan ke SRS ya, System Requirement Specification, Software Requirement Specification. Nah, di dalam gambar ini, ya gambar 72 ya dalam bukunya, ada beberapa aktivitas dalam suatu requirement elicitation. Dimulai dari prepare for elicitation ya dibagi menjadi tiga. Setelah prepare, kemudian perform, lalu kemudian follow up. Prepare itu berarti sebelum dimulai, perform itu saat dimulai, follow up itu setelah dimulai. Gitu ya. Untuk prepare elicitation itu ada tiga tahapan. Pertama, kita akan menentukan scope dan agenda dalam elicitation ini, ya ruang lingkupnya apa, misalnya
Kita akan melakukan wawancara dengan divisi keuangan, ya divisi marketing misalnya gitu ya. Ada berapa divisi? Kita sudah menentukan user class-nya siapa, user championnya siapa, decision making-nya siapa. Kemudian kita persiapkan resource ya. Ada berapa nih ya bisnis analisnya didampingin dengan sistem analis apa enggak gitu ya. Atau dia menggunakan agile, ada product owner-nya enggak dan lain-lain. Ya, lalu kita akan menyiapkan pertanyaan dan strawman model ya. Jadi model yang kita pakai itu bisa mewakili untuk user class yang nanti akan kita lakukan perform gitu ya, wawancara dan lain-lain. Nah, nanti di sini performnya, kemudian di sini follow up-nya ya. Follow up itu berarti kita akan organize dan share notes. Jadi ada hasil rapat misalnya atau hasil wawancara dan lain-lain gitu ya. Kita konfirmasi lagi apakah benar begini, benar begitu, apakah sesuai dengan kondisi perusahaan, apakah sesuai dengan business rules, sesuai dengan SOP dan lain-lain. Kemudian kita tulis dokumen dan kalau ada isu kita bisa buka di sini, gitu ya. Nah, ini nanti balik lagi, gitu ya, balik lagi dan seterusnya. Nah, jadi ini ada beberapa elicitation teknik yang kita bisa pilih untuk di perform, gitu ya. Jadi kita akan perform, kita akan memilih, kita akan melakukan elicitation dengan cara apa teknisnya. Jadi ada beberapa teknis yang kita bisa lakukan dan mungkin ya tidak hanya satu teknik yang kita bisa pakai. Mungkin ada beberapa tergantung dari kondisinya juga. Kalau sistem yang mau kita bangun itu belum ada sama sekali, nah kita pakai apa gitu ya. Kalau ada pengembangan dari sistem yang lama itu gimana caranya dan lain-lain. Jadi kondisi existing itu harus diperhatikan ya dalam memilih elicitation teknik. Ada apa saja ya yang biasa kita perkenalkan gitu ya dalam perkuliahan dan dalam dunia nyata pun ini sering dipakai itu adalah interview ya atau wawancara. Nah, interview ini adalah cara yang paling mudah ya untuk kita lakukan ya dalam mencari tahu dan menggali kebutuhan-kebutuhan dari user. Ingat ya dalam melakukan proses interview kita tidak boleh ikut-ikutan dalam politiknya organisasi gitu ya. Karena kita harus bersifat independen dan fokus kita itu adalah mencari solusi gitu ya, bukan ngajakin ribut. Ya, dalam dunia nyata sih biasanya kita suka dengar gosip ya di acara ini. Kita bisa mengetahui si A tidak suka dengan si B gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa manajernya galak lah, gitu ya, suka potong gaji dan lain-lain ya biasanya gitu ya. Tapi ya kita nggak ikut-ikutan di situ ya. Apalagi kalau kita adalah sebagai pihak ketiga gitu ya, bukan pihak internal. Ya sebaiknya kita tidak ikut-ikutan karena yang kita inginkan itu adalah bagaimana agar perusahaan ini bisa mencapai target bisnisnya. Ya, begitu target bisnisnya tercapai kan kita semua bisa naik gaji, ya diberi bonus dan lain-lain. Jadi semuanya itu menang ya, win-win solution. Ya, jadi dalam suatu organisasi itu kita harus win-win solution ya. Jangan sampai hanya yang menang itu satu atau dua orang aja, tapi semua orang itu harus merasakan kebahagiaan ya di dalam organisasi itu. Nah, ada beberapa tips ya. Ya ini memang tips karena buku yang kita pakai juga adalah buku tentang good practices ya, best practices. Jadi eh, selain menjelaskan teori di dalam buku itu juga memberikan tips ya, itu buku Microsoft yang kita pakai tentunya. Nah, saat melakukan interview itu tipsnya apa? Pertama, jangan lupa untuk establish report gitu ya. Jadi eh, sebelum kita mulai interview, kita perkenalkan dulu diri kita gitu ya. Karena memang orang yang akan kita ajak ngobrol itu belum tentu tahu kita, apalagi kita pihak ketiga, ya orang luar dari organisasi gitu ya. Kemudian kita kasih tahu agenda kita seperti apa, kita mau wawancara berapa lama dan lain-lain.
Ya, lalu ada remind attendance of the session objective. Kemudian kita arahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang memang wajib gitu ya. Dan memang harus menjadi concern ya bagi penanya, bagi attendant. Attendee itu apa bukan penanya, yang ditanya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar wawancara efektif itu kita harus stay in scope ya. Jangan jadi gosip ya waktu wawancara gitu ya. Kita memang akan mencari solusi bersama dengan para user, ya stakeholder, customer dan ya siapapun yang kita akan ajak ngobrol ya di interview ini ya atau di wawancara ini. Nah, agar pertanyaan itu nggak kemana-mana dan terukur serta terarah, jangan lupa kita prepare pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi jangan kosong banget ya begitu ngobrol sama user misalnya. Kemudian kita terapkan strawman model ya. Nah, di mana nanti apa pertanyaan yang kita buat ya ke user itu nanti akan berlaku untuk user kelasnya. Jadi kita caranya adalah prepare for interview, ya persiapkan interview dengan membuat draft material kita, misalnya pertanyaan bisa dicatat, diketik dan lain-lain lah ya. Terus berikan ide ya, karena memang user itu seringnya bingung ya seperti yang ada di slide kita yang pertama tadi, bisa tidak yakin, bingung dan lain-lain. Jadi kita berikan ide sebagai bentuk solusi dan kita harus banyak mendengar ya, kita harus sabar ya, showing passion. Kemudian ada verbal feedback, kita kasih masukan ya dan lain-lain. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas ya kita bisa tambahkan. Terus jangan terlalu bertele-tele gitu ya. Jadi kita siapkan para prase yang bagus lah ya dalam berbicara. Dan kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti ya oleh eh, yang kita ajak berbicara tadi. Kita entah itu user, customer dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua itu bisa membuat suatu workshop, gitu ya. Jadi workshop itu akan membuat stakeholder itu berkolaborasi ya dalam mendefinisikan requirement dan memaksa lah ya, memaksa stakeholder berkolaborasi untuk mendefinisikan requirement. Menurut Ellen Gottendin, Diners tahun 2002. Jadi kita bisa bikin workshop misalnya 3 hari gitu ya dalam menangkap kebutuhan. Jadi ada meeting yang terstruktur, rapat terstruktur gitu ya, mengundang stakeholder, mengundang apa expert juga ya, dan mengundang ya orang yang terlibat lah ya, stakeholder itu, dan bersama-sama mendefinisikan, membuat dan mencari solusi gitu ya untuk eh, fungsi perangkat lunak yang kita buat. Nah, di sini ada workshop bisa kita laksanakan juga. Memang kalau workshop memang biayanya ya butuh lumayan besar dan biasanya biaya itu nanti akan diinkludkan ke dalam biaya project. Nah, di sini juga sama ada beberapa tips dalam mempersiapkan workshop ya. Yang pertama kita establish and enforce ground rules. Jadi ada apa aturannya, aturan dasarnya yang kita akan terapkan ya dalam workshop tersebut. Jadi misalnya workshop partisipan harus setuju untuk basic operation principle misalnya. Ya, contohnya misalnya awal dan akhirnya itu harus on time. Jadi datang itu on time, pulang on time gitu ya. Biar suasana kondusif ya tentunya. Karena suasana kondusif dalam satu workshop itu ya basic rules ya, ground rules. Kemudian ketika ada breaks, balik lagi ya, jangan pulang, jangan tahan tangan doang gitu ya. Lalu apa silent ya, handphonenya silent misalnya. Lalu ketika yang dibahas adalah satu topik, jangan pergi ke topik yang lain ya, holding one conversation at time, agar nggak loncat-loncat. Lalu fill all of the team role, jadi di sini kita bisa persiapkan, oh kamu role-nya dosen, dosen ngumpulnya di sini ya, gitu ya.
Anda role-nya pejabat, pejabat ngumpulnya di sini ya, gitu ya. Ini pihak rektorat ngumpulnya di sini dan seterusnya. Dan mereka akan berdiskusi untuk role-nya masing-masing ya. Jadi user class itu biasanya ya beberapa orang diundang dalam workshop dan mereka akan diskusi, memainkan peran misalnya, menjelaskan story ya user story dan lain-lain di situ. Lalu ada agenda, jangan lupa direncanakan karena memang ketika kita melaksanakan workshop ya karyawan, pegawai, stakeholder, pimpinan dan lain-lain itu pasti menyita waktu mereka gitu ya. Kan mereka kan harus kerja. Tapi karena kita melaksanakan workshop ya kita akan meminta waktunya mereka untuk bekerja sama dengan kita di sini dalam suatu workshop untuk membuat aplikasi. Nah, tentunya kalau workshop itu dinyatakan tidak menarik misalnya atau tidak berguna bagi mereka, ya mereka nggak datang gitu nantinya gitu ya. Kemudian stay in scope, jangan kemana-mana ngobrolnya. Ya, terus bisa gunakan tempat parkir ya, tapi kita jarang sih ini budaya luar ya. Jadi misalnya kan sering nih, habis kita ngobrol bubar, nanti di luar kita ngobrolin hal yang tadi sebenarnya ada di gedung tadi ya, waktu kita melaksanakan workshop. Nah, itu kita bisa pakai tuh ya. Jadi after workshop itu kita bisa gali informasi tambahan gitu ya. Di parking lot kalau orang luar, kalau kita di mana di kantin misalnya. Bisa jadi gitu ya. Kemudian ada time box discussion ya, jadi nanti akan ada diskusi kecil-kecilan lah di situ ya dalam dalam waktu tertentu. Terus keep the team small ya. Jadi tim itu jangan banyak-banyak ya. Jadi kalau user kelasnya tadi dosen, role-nya dosen ya kita cari user championnya aja beberapa ya, jangan semuanya juga gitu ya. Nah, biasanya dalam satu tim tuh bisa 5 atau 6 aktif partisipan, ya bisa ngobrol ya, dan lain-lain. Kemudian keep everyone engaged ya. Ini memang harus, kalau enggak nanti workshopnya terasa membosankan, terus tidak keluar ya ide-ide misalnya atau bukan ide apa kebutuhan-kebutuhan yang menunjang bisnis tadi ya dari para partisipan atau mungkin nanti diskusinya jadi tidak bagus dan lain-lain ya. Jadi ini memang sulit ya. Lumayan ya. Tapi dengan workshop kita akan mendapatkan requirement lebih cepat daripada wawancara. Lalu yang berikutnya adalah fokus grup. Agak sedikit berbeda ini dengan workshop. Kalau workshop itu kita laksanakan 2 hari, 3 hari. Kalau fokus grup itu ya mirip mungkin gabungan wawancara dan workshop ya. Kita langsung bikin fokus grup ya langsung ke user ya. Jadi tidak dikumpulkan semuanya dalam satu ruangan maka kita akan bikin seperti workshop bukan gitu ya. Tapi ya sama seperti wawancara tapi kita tidak bertanya ke satu orang. Jadi di sini eh beberapa tipsnya ada juga ya di sini ya. Jadi setidaknya ada 9 tips. Nih silakan teman-teman lihat ya, ini bahasa Inggrisnya masih mudah. Jadi nanti videonya bisa di pause, coba teman-teman baca ya. Lalu ada observasi, ini juga tidak kalah penting ya dalam proses elicitation. Melaksanakan observasi itu bisa jadi untuk membuktikan apakah yang disampaikan user tadi benar gitu ya. Misalnya usernya mengeluhkan antrian panjang setiap hari Minggu, nah kita coba cek tuh. Emang bener itu hari Minggu antrian panjang? Ternyata enggak gitu ya. Berarti mungkin user itu ya cuma menyampaikan keluhannya saja ya. Atau mungkin bukan keluhan apa. Ya dia pengen minta dibuatin aja keinginan ya bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kan nggak mungkin karena hari Minggu nggak macet tuh antrian gitu ya. Nah observasi ini tidak berinteraksi dengan user ya. Jadi lebih ke memang mengamati gitu ya. Jadi mengamati pekerjaan mereka, kita koreksi terhadap hasil wawancara mereka. Misalnya mereka bilang, wah ini proses membuat laporannya lama nih, gitu ya. Seberapa lama? 7 hari misalnya. Kita coba observasi, bener nggak tuh 7 hari? Lalu kita observasi juga siapa aja sih yang terlibat dalam pembuatan laporan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, observasi ini memakan waktu tentunya, gitu ya. Jadi tidak cuma sejam, kadang-kadang kita ya weekend datang, malam datang, gitu ya.
Tapi memang jangan terlalu lama juga gitu ya. Jangan sampai 5 jam, pas 10 jam juga sih. Jadi kita tentukan tergantung dari requirement-nya aja gitu ya. Kalau memang dia bilang antrian panjang hari Minggu ya udah kita datang coba hari Minggu. Jam berapa sekitaran misalnya ya, makan siang misalnya. Kalau aplikasinya itu adalah antrian rumah sakit misalnya ya, kita bisa cek di situ gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat kuesioner ya. Ini teknik elicitation yang lain. Kita bisa bikin pakai skala Likert gitu ya. Bikin kuesioner lah ya seperti yang sering kalian lakukan ya dalam tugas besar ya. Walaupun memang membuat kuesioner itu ya tetap tidak semudah itu ya. Jadi harus jelas tujuannya untuk apa ya. Pertanyaan itu juga jelas mengarahnya kemana. Membuat skala liter itu apakah 3, 4, 5 gitu ya. Misalnya kalau 3 Likertnya sedang, apa, baik, sedang, buruk misalnya. Atau sangat baik, baik, sedang, buruk, sangat buruk, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kuesioner ini tidak bisa berdiri sendiri tentunya gitu ya. Hasilnya ini bisa dapat digunakan sebagai masukan dari teknik elicitation lainnya. Jadi menjadi pelengkap gitu ya terhadap mungkin ada keraguan ya dalam melakukan elisitasi. Kita lengkapi dengan kuesioner, kemudian nanti akan jadi pelengkap dalam kita melakukan wawancara misalnya gitu ya. Tahu kita bisa tangkap juga di workshop ya. Jadi workshop itu kita bikin kuesioner di dalamnya gitu ya. Jadi kita melaksanakan dua elicitation sekaligus dalam workshop. Nah, mempersiapkan pertanyaan memang ya adalah tantangan terbesar dalam pembuatan kuesioner. Nah, ini adalah beberapa tipsnya tentunya dari buku yang kita pakai ya. Ini udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya, tips pertama, berikan opsi jawaban yang mencakup lengkap ya, kemudian jawaban. Kemudian buat pilihan jawaban yang sama-sama eksklusif, artinya tidak tumpang tindih ya tentang angkanya kalau pakai skala Likert. Terus jangan mengutarakan pertanyaan dengan cara menyerahkan jawaban yang benar. Jadi jangan sampai pertanyaan itu pertanyaan benar salah ya. Kalau menggunakan skala, gunakan skala konsisten. Ya. Jadi jangan suatu pertanyaan itu ada skalanya 3, skalanya 5, ada skalanya 7. Jangan ya. Kalau 7, 7 semua, 5, 5 semua. Karena konsisten. Terus kalau mau masing-masing role ya, masing-masing user class, bisa pertanyaannya tertutup. Artinya pertanyaan itu untuk user kelas yang lain itu bisa berbeda gitu ya. Misalnya nanya bikin kuesioner ke dosen dan bikin kuesioner ke mahasiswa itu kita bisa bedakan. Jadi jangan seabrek dikasihin semua tapi kita pisahkan biasanya per user group. Ya, kalau mau pertanyaan terbuka juga boleh ya, tapi ini susah ya. Harus mencari yang beririsan role-nya. Ya, terus jangan terlalu banyak ya intinya ya. Lalu uji kuesionernya ya sebelum dibagikan. Jadi ada teknik uji kuesioner dalam statistik yang harus kita cek gitu ya. Kita juga harus tahu siapa populasi kita, siapa sampel kita ya kuesioner ya. Kalau teman-teman belajar statistik ya membuat kuesioner ya seperti itu gitu ya. Terus ada sistem interface analis. Ya, jadi kita bisa menganalisa antar muka gitu ya. Ini biasanya kalau aplikasinya itu dibuat secara terpisah. Jadi ada sistem A akan dihubungkan dengan sistem B. Nah, kita bisa menyesuaikan UI-nya, sistem interface-nya sistem A tadi. Ini sistem interface ya, bukan UI salah gitu ya. Tapi bisa juga sih masuk ke user user interface juga sih, tapi nggak terlalu banyak ya. Biasanya ngomongnya ke service ya kalau ini ya, ke service. Kita melihat experience dari sistem A, kita sesuaikan dengan experience sistem B agar nanti tidak berubah ya experience-nya. Kemudian ada user interface analysis ini juga sama sih ya. Kalau yang sistem interface ini lebih ke sistemnya, kalau UI ini ya lebih ke user interface-nya. Ya, jangan sampai nanti ada sistem yang dikembangkan, misalnya ada fungsi yang ditambahkan baru, tapi UI-nya beda dan experience-nya juga beda dengan fungsi yang lain misalnya. Nanti juga jangan jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus dianalisa dan biasanya kondisi menganalisa sistem interface dan user interface ini kalau
aplikasi yang sebelumnya tuh sudah ada gitu ya, atau aplikasi yang mau dibuat itu adalah pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Kalau aplikasinya belum ada sama sekali ya mungkin kedua hal ini ya nggak kita lakukan juga ya, sistem interface analysis dengan user interface analysis. Lalu berikutnya dokumen analisis, ini mau sistemnya ada mau nggak tetap kita lakukan gitu ya. Kita akan memeriksa dokumen semuanya. Kalau sistemnya sudah ada, kita baca dokumen desainnya, kita baca di dokumen requirement yang lama, kita baca business rule, kita sesuaikan apa yang harus disesuaikan dengan aturan baru, kebijakan baru pemerintah dan lain-lain. Ya tentu ya, jadi jangan sampai ini nggak dilakukan karena ini sifatnya wajib. Nggak juga wajib sih. Ya, jadi nanti akan ada beberapa hal ya. Nah, kita lihat kondisinya ya, existing conditionnya, apakah sistem itu bagaimana dan lain-lain. Nah, ini beberapa tahapan elicitation ya. Jadi tadi itu teknisnya. Ini tahapannya. Ingat yang pertama tadi ya, planning elicitation on your project. Jadi elicitation itu kita planning dulu. Jangan lupa tentukan tujuannya, strateginya apa, dan teknik yang dipakai apa, gitu ya. Lalu kita bikin schedule dan resource estimate. Kita butuh berapa orang? Kita jadwalkan wawancara itu berapa lama. Kalau butuh kuesioner, kuesionernya seperti apa, berapa lama, dibagikan ke siapa saja dan seterusnya. Ini jangan lupa. Kemudian kita dokumentasikan semuanya, gitu ya. Lalu expected product of illicit effort. Jadi kita nanti akan membuat satu list ya dalam use case dan dalam SRS terhadap hasil yang kita sudah lakukan dalam proses elicitation. Dan kemudian ada elicitation risk, ada resikonya ya. Misalnya kita mau wawancara sama pimpinan perusahaan. Sudah dijadwalkan wawancara besok. Tiba-tiba besok dia ada kepentingan bisnis ke luar negeri. Itu resiko gitu ya. Kemudian kita akan berhadapan dengan orang yang paling galak misalnya di perusahaan itu. Nah, itu resiko juga ya. Yang tadi dijadwalkan 3 hari, begitu melihat kegalakannya, akhirnya dijadikan 5 hari atau 7 hari gitu ya. Nah, untuk lebih detail tentang ini, boleh cek di chapter 32 di buku yang kita pakai ya, tentang Software Requirement and Risk Management. Nah, ini adalah hal yang kita harus lakukan ya. Apakah kita akan melaksanakan interview, workshop kah, focus group kah, observation kah, kuesioner kah, sistem interview analisis kah, UI analisis kah, atau dokumen analisis. Apa saja teknik dari elicitation yang harus kita pakai nih. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau softwarenya mass market, artinya memang seperti Facebook gitu ya, satu software itu diinstal oleh banyak orang gitu ya, atau seperti Tokopedia, maka kita harus melakukan wawancara, fokus grup, dan kuesioner. Kalau kita membuat aplikasi untuk internal corporate, aplikasi untuk organisasi internal gitu ya, maka interview, workshop, focus group, observation, sistem interface analisis, sama dokumen analisis ini kita perlu lakukan. Berarti di sini posisi kita adalah internal ya. Developer itu adalah divisi dari organisasi itu. Kalau ingin mengganti sistem yang sudah ada, mengganti ya, berarti sudah ada sebelumnya. Berarti harus interview, workshop, observasi, sistem UI analisis ya mungkin ada sistem yang jelek ya, apa apa mungkin teknologinya yang masih kurang bagus ya, mungkin menggunakan coding yang buruk ya dan lain-lain. Kita pelajari di situ, lalu UI-nya terkait dengan experience dan lain-lain, lalu dokumen analisis yang dilakukan untuk mengganti. Enhance berarti sudah ada, tapi diperluas ya fungsinya. Kita bisa lihat apa saja yang harus kita lakukan, berarti interview, workshop ya, sistem interface analyst, user interface analyst, dan dokumen analyst. Aplikasi baru, dan berarti sebelumnya belum ada sama sekali. Kita bisa lakukan wawancara, workshop, dan sistem interface analyst. Kalau mau bikin package software, jadi software itu modul aja gitu ya. Nah, kita laksanakan interview, workshop, observasi, sistem interface analisis, dan dokumen analisis. Kalau bikin sistem embedded, software yang ditaruh dalam hardware ya tentunya.
Bagaimana ya? Dan ada aplikasi yang stakeholdernya itu tersebar ya di mancanegara gitu ya. Berarti kita butuh interview, workshop, dan kuesioner. Ini tipsnya gitu ya. Suggested elicitation technique by project karakteristik. Jadi lihat karakteristik projectnya, ini tekniknya. Nah, kita mau pakai apa nih? Apakah kita harus pakai semuanya dalam melaksanakan elicitation atau kita bisa pilih gitu ya. Kalau memilih pun yang mana kombinasinya? Nah, kita bisa lihat di sini project karakteristiknya seperti apa. Nah, kita bisa laksanakan ini ya. Ini best practice-nya ya. Jadi kalau misalnya aplikasi yang kalian bikin adalah aplikasi organisasi, jangan interview doang ya, itu kurang pasti informasinya. Kemudian prepare elicitation ya. Jadi setelah bikin planning, prepare tadi, dibikin plan scope agenda, ya, prepare resource berapa orang tadi gitu ya. Lalu stakeholdernya siapa aja gitu ya. Nah ini kalau misal mau lihat stakeholdernya seperti apa saja dan lain-lain, baca yang finding the voice of user ya. Terus kalau ada pertanyaan untuk wawancara, untuk question dan lain-lain kita harus prepare pertanyaan, kemudian prepare strawman model ya. Di sini model yang nanti akan kita buat itu nanti akan berlaku secara umum ya untuk kelas usernya masing-masing. Lalu perform tadi ya, perform elicitation activities. Nah, perform. Jadi kita eksekusi tadi dengan metode yang sudah kita pilih berdasarkan suggested tadi gitu ya, berdasarkan yang ini tadi. Kemudian kita edukasi usernya bahwa kita memang harus melakukan itu gitu ya. Mohon bantuannya, minta waktunya dan lain-lain ya. Kemudian take a good notes. Itu harus benar ya. Kalau wawancara jangan lupa siapkan rekaman, kuesioner jangan lupa siapkan pertanyaan yang baik, workshop tolong siapkan acaranya yang bagus, yang menarik dan lain-lain ya. Lalu exploit the physical space. Jadi gunakan ya fasilitas lah ya. Pakai mic kalau nggak kedengeran gitu ya itu exploit the physical space maksudnya. Terus kalau ruangan kecilan pakai aula gitu ya. Terus gunakan presentasi ya, ya apapun lah ya. Kita bisa bagikan notes ya ke para partisipan dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir itu yang following ya, follow up setelah elisitasi yang dilakukan. Jangan lupa kita harus follow up terus, lalu kita bisa dokumentasikan dan kita bisa open isu untuk diskusi nantinya. Oke, jadi seperti itu ya materi kita pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.